Halo kaum muslimin dan muslimat, para cendekiawan muslim, Assalamualaikum. Kepada rekan-rekan semua, handai dan taulan, Shalom. Dalam Islam, hal yang sangat utama adalah persoalan tauhid, persoalan akidah, di mana kita diajarkan untuk jangan sekali-sekali menyembah berhala dan jangan sekali-sekali mempersekutukan Tuhan atau mengasosiasikan Tuhan dengan sebuah benda. Nah, pada kenyataannya itulah yang disembah umat. Itulah yang diwajibkan dalam Islam, yaitu menyembah berhala. Nah, ini saya tunjukkan satu perwujudan penyembahan berhala Ka'bah. Oke, Anda sekalian perhatikan ini. Ini adalah perwujudan penyembahan berhala Ka'bah. Nah, sujud kepada Ka'bah tidaklah beda dengan sujud kepada benda yang lain. Kalau saudara menganggap memuji satu benda yang lain dan Anda anggap itu adalah kerja syirik, maka kerja yang begini adalah lebih syirik. Oke, ini adalah penyembahan atau sujud kepada benda, kepada berhala, yaitu berhala Ka'bah. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat semua, para cendekiawan, kaum ulama, tokoh-tokoh agama dalam Islam, ini tolong dikaji kembali, dipikirkan kembali persoalan tauhid yang sangat ditekankan. Jangan sekali-sekali menyembah berhala atau mengasosiasikan Tuhan atau mempersekutukan Tuhan dengan sebuah benda. Ternyata pada kenyataan inilah yang disembah umat, ya kan? Inilah yang diwajibkan dalam Islam, menyembah berhala Ka'bah. Ini adalah satu persoalan yang sangat penting oleh para cendekiawan muslim untuk bisa kritis, untuk bisa jujur dalam persoalan ini. Kalau Anda mengklaim bahwasanya sujud menghadap Ka'bah hanya sebagai kiblat, maka sujud menghadap benda lain juga bisa saja sebagai kiblat. Tetapi kalau Anda mengalasankan, memfilosofikan sujud kepada Ka'bah adalah untuk mempersatukan umat dalam ritualitas, maka umat agama lain juga bisa mengatakan yang demikian. Nah, jadi di sini perlu kejujuran. Kalau saudara mengklaim bahwasanya umat atau golongan yang sujud kepada benda dan mereka adalah orang-orang yang akan tidak pernah diampuni Tuhan karena sujud kepada benda, dan mereka adalah golongan-golongan yang tidak terpilih, maka perbuatan ini adalah tidak beda dengan apa yang Anda tuduh terhadap agama lain, ya kan? Ini adalah satu ritualitas yang dikerjakan umat Islam sepanjang tahun, sepanjang waktu, paling kurang 5 waktu sehari. Nah, Anda yang berada jauh
di luar daripada kota Mekah, walaupun anda tidak langsung menghadap Kaabah, tetapi pada esensi sembahyang adalah menyembah berhala Kaabah. Nah, disinilah persoalannya, apakah Nabi Muhammad benar seorang Nabi yang diutuskan Tuhan? Nampaknya Nabi Muhammad yang ada di dalam Islam salah paham atau gagal paham apa makna solat. Yang jelas, menurut keterangan Al-Quran, konsep Nabi terakhir tidak ada dalam Al-Quran. Al-Quran menolak konsep Nabi terakhir. Nah, dalam hal ini Al-Quran juga menolak konsep agama Islam yang dibawa oleh Nabi tersebut, yaitu Nabi Muhammad. Nah, menurut keterangan Al-Quran, Nabi Muhammad adalah fiksi, tidak lebih daripada figur fiksi. Nah, pernyataan ini atau keterangan ini juga diakui oleh kitab hadis itu sendiri. Menurut kitab hadis juga mengakui bahwasanya Nabi Muhammad yang ada dalam agama Islam hanya adalah seorang figur fiksi. Artinya bukan sesosok yang benar-benar pernah ada pada waktu 1400 tahun yang lalu. Nah, ini hal yang sangat mendasar dipikirkan oleh masyarakat Muslim, persoalan tauhid atau akidah. Nampaknya masyarakat Muslim tertipu dan terperogok dalam pembodohan, dalam penipuan, dalam persoalan agama, di mana Nabi Muhammad diklaim diutuskan untuk membawa umat kepada kehidupan yang terang benderang. Ternyata yang kita lihat pada kenyataannya, umat Islam berada di kondisi kegelapan, pada kondisi kenestapaan yang tidak jelas nasib syurga yang dicari, tidak jelas nasib taubat, tidak jelas hasil ritualitas sembahyang yang dilakukan setiap hari, tidak jelas ritualitas yang ada di dalam rukun Islam, dan juga tidak jelas persoalan rukun iman kepada keyakinan-keyakinan yang tidak bisa difaktualkan dalam realitas alam. Nah, banyak persoalan yang bermasalah di dalam agama Islam yang sangat mendasar. Kalau persoalan-persoalan yang sangat mendasar sungguh bermasalah, maka agama Islam itu sendiri tidak bisa diklaim sebagai agama jalan kebenaran, tidak bisa diklaim sebagai agama kepada pencerahan, kepada untuk pemberdayaan suara hati nurani dan akal pikiran. Saya berharap para kaum ulama, tokoh-tokoh agama, para cendekiawan Muslim untuk bisa bangkit kepada kesadaran persoalan keyakinan yang buta yang ada di dalam agama Islam sejauh ini tidak membawa umat kepada kehidupan yang terang benderang. Malah sebaliknya, ajaran-ajaran yang ada dalam agama Islam hanya membawa umat Islam itu kepada kehidupan kenestapaan, kepada kehidupan yang tidak manusiawi dalam beragama, kepada kehidupan yang menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan yang ada pada diri kita secara fitrah.